Pertanyaan berikutnya dari Bapak David asal Pekanbaru terkait warna-warna kesukaan Rasulullah SAW dan warna yang tidak disukai. Ya, dalam hadis yang masyhur tentu saja sahih, albisu min libasikum albayad. Ya, kenakan atau pakailah dari pakaianmu itu yang berwarna putih. Fa innahu khairu thiyabikum. Sebab itu adalah sebaik-baik warna pakaianmu. Berarti kan Rasulullah sangat menyenangi ya warna putih. Warna putih kan bermakna suci kan. Karenanya waktu Rasulullah SAW mau Isra Mi'raj kan ditawari minuman oleh malaikat Jibril, satu gelasnya susu putih, yang satunya lagi arak yang begitu bening, ya kan. Nah, Rasulullah memilih yang putih itu, dalam hal ini susu, ya kan. Jadi pertama susu, yang kedua adalah putihnya itu, ya. Dan tentu semua juga senang dengan warna putih dan sangat ihtiram lah dengan warna putih gitu kan. Yang kedua adalah hijau. Hijau apa namanya, kayak hijau pisang, apa namanya, daun pisang kayak begitu kan ya. Sebab orang Yaman itu senang juga hijau. Nah, Rasulullah SAW itu dapat hadiah atau kiriman serban dari Yaman ya, makanya orang-orang ya kiai-kiai ya habaib tuh senang pakai serban hijau ya kan. Barangkali ada kaitannya di situ ya kan. Itu yang dua warna favorit lah. Favorit satu putih, favorit dua hijau ya kan. Warna-warna lain boleh. Ya kasuistik Rasulullah pernah mengenakan warna hitam ya, sekali-sekali begitu juga merah. Artinya warna itu pada dasarnya bukan sesuatu yang muharram, tapi ada yang mufaddal, yang favorit gitu aja. Favorit satu putih, favorit dua hijau. Tidak berarti kalau tidak putih dan hijau haram, tidak ya kan. Ini lagi-lagi soal kepatutan dan selera. Mungkin selera masyarakat gimana kan itu ya beda-beda ya kan. Silahkan, itu masalah amrun dunyawiyun, urusan duniawi, selera ya kan. Dan selera itu halal ya kan. Oh, saya seleranya begitu, silahkan. Itu adalah refleksi daripada fitrah selera itu ya. Jadi tidak dikekang juga orang, oh saya dwi warna, silahkan kan begitu. Jadi tidak dikekang, tidak dibatasi sedemikian rupa, tidak ya. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rahma yang pertanyaannya cukup panjang, yang mana intinya terkait merasa was-was ketika berwudu berulang-ulang, ketika sholat berulang-ulang. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, al-waswasatu minasyaiton, itu jelas ya, sumbernya dari godaan setan. Makanya dalam surat An-Nas kan kerjaan jinnati wan nas itu alladzi waswisu fi sudurin nas, selalu saja membuat was-wasa, ragu ya kan. Nah, jadi kalau itu godaan dan jebakan setan, bagaimana? Jangan diperturutkan, dilawan, harus dilawan. Bagaimana cara melawannya? Tentu diusir ya kan, baca isti'adzah sebelum sholat, bahkan sebelum perbuatan ibadat yang lain juga isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya kan, secara umum seperti itu. Atau secara khusus ada ayat untuk tolak jin, itu kan ayat kursi, baca itu juga ditambah surat An-Nas ya kan, insya Allah ya, dengan ya khusyuk mohon kepada Allah agar gangguan-gangguan itu bisa dijauhkan, insya Allah. Jadi mantapkan dulu sebelum wudhu, apalagi sebelum sholat ya, bahkan sebelum tidur juga kan disunnahkan kita membaca paket ya untuk mengusir. Iya, jangan saja kita hanya mengusir nyamuk ya, nyamuk supaya nyenyak diusir juga, itu bagus. Tapi supaya tidak ada gangguan atau nyenyak secara ruhiyah
diusir juga itu setan-setan. Saya kira itu. Yang kedua, ya selalu hirs alal jamaah, mementingkan sholatnya berjamaah. Kenapa? Karena jamaah itu selain tentu nilai dan derajatnya lebih 25-27 ya kan, ada bantuan kalau ada yang keliru dari kita diingatkan oleh ya tetangga kita begitu. Itu pentingnya berjamaah. Jadi tidak mungkin lah orang tuh sampai salah 2 kali ya dalam saf berjamaah, karena akan ada yang mengingatkan. Jadi itulah gitu penting. Jadi 2, 1 paket mengusir atau mempersiapkan diri agar terhindar dari waswasah, ditolak dulu setan-setannya ya kan. Yang kedua lah selalu mementingkan ibadat atau sholat berjamaah begitu, insyaallah. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari saudara Panji asal Madura terkait cara membersihkan atau menyucikan cipratan air kencing yang mengenai tangan ataupun bak ataupun tempat lainnya. Ya, cipratan itu kalau asarnya, bekasannya masih ada atau sudah hilang, ya kan begitu. Kalau masih ada, izalatul ain. Jadi cipratannya itu ya pastikan hilang. Ya, apakah dengan apapun, ya bisa dengan langsung disiram. Nah, kalau kencing itu kencing, nah ini dibedakan. Kencing anak laki-laki atau kencing anak perempuan. Nah, ya kan. Dalam hadis disebutkan yusalu mim baulil ghulam, kalau kencing anak laki-laki disiram sampai gitu ya. Wa yurashu ya min baul al-jariyah. Jadi kalau anak perempuan lebih ringan, mungkin tingkat kepekatan atau baunya atau apa begitu ya, beda. Sehingga cukup yurashu disiram begitu ya, tidak perlu sampai airnya itu mengalir. Nah, gitu. Jadi taruhlah kita tidak tahu ini apakah kencing anak laki-laki atau perempuan, ya sudah, afdolnya tentu ya dibersihkan saja kan begitu, dihilangkan ainnya dan juga bekasannya, sudah begitu, cukup 1 kali siram saja itu ya. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Hanggara asal Kalimantan Barat terkait status hadis yang mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Masya Allah, ini hadis ya populer, walaupun ya secara sanadnya ini ya dhaif ya, karena ada tentu rajul min rijalil hadisnya kurang kuat begitu kan secara murid. Tetapi jumhur ulama sepakat walaupun hadis ini dhaif ya, secara sanad maknanya bagus, maknanya ya sahih. Nah, hadis-hadis yang dhaif secara sanad ini ya yu'malu bihi fi fadailil a'mal. Ya, jadi bisa dipakai hujah atau untuk menyemangati fadailul a'mal. Nah, ini konteksnya kan hafalan Al-Quran ya. Dihasung lah, rajinlah menghafal Al-Quran, selain tentu saja hadis tentang pahalanya tiap huruf bahkan dari Al-Quran itu kan jelas itu sahih ya kan. Tentu membacanya ya, kemudian hafalnya ya kan. Nah, ini kan salah satu saja, berarti kan satu paket tuh hadis-hadis tentang fadail Al-Quran. Ini tilawatan wa hifdzon kan, ini ya tentu bisa dirangkum, berarti hadis ini bisa digunakan dan menyemangati. Kalau sampai hafal ya sudah, itu serahkan saja kepada Allah. Imbalannya itu termasuk imbalan itu tadi bisa menolong saudara-saudaranya, 10 orang yang sudah celaka bisa dijahit gitu. Alhamdulillah kan. Iya, Allah yang Maha tahu. Iya.
apapun nanti fadilahnya atau bonusnya serahkan saja kepada Allah, tapi yang penting berupayalah untuk hafal, itu yang paling penting. Jangan ngejar-ngejar dulu fadilahnya sedangkan ya hafalnya enggak, itu jangan, kebalik seperti itu ya. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Helmi ya, dari Helmi terkait hukum air mani dan apabila air mani itu terkena celana, selimut ataupun kasur, bagaimana cara membersihkannya? Ya, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ini menjadi contoh ya. Jadi untuk hal-hal yang begini juga ada kasus kejadian, ya kan? Ya, dijelaskan oleh Siti Aisyah. Ya, Rasul bersabda, ya. Jadi kalau mani itu kental, dia kering, ya, atau dia tidak kering. Kan? Kalau kering itu ya dikerik atau digesek-gesek begitu sampai hilang, begitu, itu cukup begitu kan. Kalau bersih ya sudah, pakai air di tempatnya, titiknya itu ya sudah, berarti mani itu suci, iya kan. Yang najis itu madhi dan wadi. Wadi. Kalau ya ada 3 yang keluar dari pintu yang sama. Kalau wadi itu karena kelelahan biasanya keluar, itu kayak cair itu dan agak berbau air seni, karena kalau wadi itu mungkin sumbernya berdekatan ya ke wadi itu. Kalau madhi itu ya kental itu, tapi iya tidak berproses seperti keluarnya mani itu kan. Nah, tentu ya berbeda itu madhi, al-madhi ya, cukup madhi itu dibersihkan dengan cara berwudu saja. Kalau mani tentu tandanya tahu semua ya kan, ada ladzah di situ ya kan, apakah bisa bab al-ihtilam, mimpi ataupun tidak begitu, atau tafkir, berpikir ya kan, bisa juga kan, atau apapun begitu kan. Tapi ketika keluarnya itu kan ada ro'syah ya di situ ya. Nah, itulah mani. Maka itu mani itu yujibul ghusla gitu kan, itu ya. Ya. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Zakir. Ya, pertanyaannya, apabila seorang khotib lupa salah satu rukun khutbah ya, dan diberitahukan kepada sang khotib itu setelah selesai sholat, apakah sholatnya sah ataukah perlu diulang? Nah, khutbah ini yang pentingnya adalah an-nushu wan nasihah al-mau'izah bittaqwa ya kan, itu iya khutbah itu ya. Kalau itunya tidak ada ya batal, karena memang esensi dari khutbah tidak ada ya, jelas itu. Tapi kalau itunya ada, apakah dengan bahasa apapun, tidak pakai bahasa Arab, usi nafsi bitaqwallah begitu, tapi yang disampaikan itu memang pesan-pesan ketakwaan kan begitu. Jadi substansinya bukan lugawinya ya. Kadang-kadang orang ya, oh tadi tuh belum tuh usi kumbi takwallahnya, padahal dari awal sampai akhir itu wasiat takwa itu. Nah, itu tuh. Jadi memahaminya itu substantif, bukan secara zahir lafdi gitu. Afdolnya memang ya udah diucapkan juga ya, marilah kita bertakwa kepada Allah, atau usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah kan begitu. Itu rukun yang asasi, yang paling inti itu kan. Kalau rukun yang lain yaitu hamdalah, sholawat, dan tilawatil Quran misalnya kelewat, itu tidak apa-apa ya kan, walaupun tentu kesempurnaannya kurang ya kan. Iya, berarti kan itu lil kamal lalis sihah kan begitu ya. Nah, jadi yang itu menurut pendapat para ulama seperti itu. Intinya adalah al-mau'izah wal wasiyah bittaqwa, udah sampai
mungkin tidak pakai ayat ya kan, karena pakai bahasa daerah, tapi sungguhnya itu ayat yang diterjemahkan atau dibahasakan ya. Namun demikian karena ta'abudan dan tabarrukan ya, dalam khutbah itu ya perlu ada ayat ya, walaupun ayat tayassar sepotong pun begitu ya, dikutip, dibacakan kan begitu ya. Tentu khutbah itu pastilah ya menyampaikan wasiat ketakwaan, apakah dengan letterlek mengutip ayat atau tidak ya kan. Jadi ya tidak sampai membatalkan Jumatnya ya. Paling diingatkan tuh khotibnya begini supaya lain kali itu disempurnakan kan begitu, insyaallah. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Panji asal Bangkalan terkait merasa was-was ketika setelah kencing dan membersihkannya sampai berulang-ulang. Ya, berarti kan ada dugaan atau mungkin kelihatan bekas air kencing. Ya udah, kalau kelihatan kan berarti kan dibersihkan ya bagian itu dah, ya kan. Tentu dengan air. Kalau tidak ada air kan dengan batu atau apapun, tisu ya kan, yang bisa membersihkan kan begitu ya. Ya udah itu saja. Ya kalau bisa setelah itu kemudian wudhu, berarti kan lebih mantap lagi, udah dibersihkan bagian yang kena najis, lalu istinja ya, istinja lalu ya wudhu ya. Itu lagi-lagi ini penyakit waswasah ini ya kan. Makanya jangan mau itu terus ya dirubung dengan penyakit, buang itu waswasah itu ya kan. Yaitu tadi dengan ambil yang yakin, dan tinggalkan yang ragu kan. Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Yakinnya tadi sudah ya kan, ya udah bersih. Walaupun ada yang belum ada, begitu dilawan. Ya wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, pertanyaan-pertanyaan seputar ibadah yang dikirimkan pemirsa Yas'alunaka telah dijawab oleh Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Untuk itu kami break dulu terlebih dahulu.